Ya. Yang pertama, yang ingin Ibu sampaikan adalah pengertian SRA atau Sekolah Ramah Anak. SRA adalah Satuan Pendidikan Formal, Non-Formal, dan Informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Kalau kita berbicara sekolah ramah anak, kalian ingat ada yang perlu kita ingat yang berkaitan dengan sekolah ramah anak, yang singkatannya adalah barisan. Apa itu barisan? Yang pertama adalah bersih, A-nya aman, R-nya ramah, I pertama indah, I kedua inklusif, S-nya sehat, A asri dan nyaman. Jadi kalau kita berbicara sekolah ramah anak, ingat barisan, bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Kemudian latar belakang diterapkannya SRA di sekolah ada di sini. Ibu tidak akan jelaskan satu-satu, kalian nanti bisa baca. Ya, ada kebijakan, ada kondisi sekolah. Ini kondisi sekolah mungkin yang Ibu perlu sampaikan. Mengapa perlu ada sekolah ramah anak di sekolah? Kenapa? Karena yang pertama dilihat dari kondisi sekolah bahwa sepertiga waktu anak berada di sekolah. Jadi dari 24 jam dalam satu hari, sepertiganya anak berada di lingkungan sekolah. Kemudian keprihatinan orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah kondisi anak-anak di sekolah yang rawan kekerasan, keracunan, kecelakaan, kondisi sekolah yang kotor, kondisi gedung yang mudah rubuh jika ada bencana, dan lain-lain. Yang ketiga, masih tingginya angka kekerasan di sekolah. Ini biasanya berkaitan dengan bullying, ya. Bullying, kekerasan siswa terhadap temannya. Kemudian kelembagaan, Ibu tidak akan jelaskan. Yang penting, kedua, kondisi sekolah. Kemudian prinsip-prinsip SRA, yang pertama non-diskriminasi. Apa itu yang dimaksud dengan non-diskriminasi? Yakni menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak untuk pendidikan tanpa diskriminasi. Diskriminasi di sini artinya tanpa membeda-bedakan berdasarkan disabilitas atau kemampuan, gender atau jenis kelamin, suku bangsa, agama, dan latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan orang tua. Yang kedua, penghormatan terhadap pandangan anak, mencakup penghormatan atas hak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhinya di lingkungan sekolah. Yang ketiga, kepentingan terbaik anak, yakni senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik. Yang keempat, hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik. Holistik artinya keseluruhan dan terintegrasi artinya berkaitan dengan setiap anak. Yang terakhir, pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, artinya keterbukaan, akuntabilitas,
partisipasi, keterberinformasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan. Nah, ini ada 5 poin yang anak-anakku sayang, itu adalah prinsip-prinsip SRA. Kita lanjutkan, indikator sekolah ramah anak. Ada 10 poin di sini, kalian bisa baca. Yang pertama, yaitu anak bebas dari tindakan kekerasan, diskriminasi, bullying di sekolah, dan dari teman atau guru. Yang kedua, adanya larangan memberi hukuman badan atau hukuman fisik seperti memukul, menampar, menendang, atau mencubit anak. 3, anak terhindar dari segala bentuk kekerasan, merendahkan martabat anak seperti menghina, meremehkan, mengejek, menyakiti perasaan serta harga dirinya. Ini dilakukan oleh anak terhadap anak atau guru terhadap anak. Jadi ingat ya anak-anakku sayang ya, kalau dengan temannya jangan sekali-sekali meremehkan, merendahkan martabat, karena itu tidak sesuai dengan indikator SRA. Yang keempat, ada pencegahan terhadap semua bentuk kejahatan seksual terhadap anak. Ibu ingatkan nih, terutama anak-anak putri harus hati-hati, apalagi terhadap seseorang yang baru kalian kenal. Jangan menyentuh, jangan boleh menyentuh bagian-bagian yang menjadi bagian pribadi diri kita untuk anak perempuan ya. Kemudian yang kelima, anak diberi kesempatan untuk aktif dalam kegiatan sekolah dan melibatkan dalam kegiatan kelas. Jadi semuanya kalian ayo berlomba-lomba untuk aktif dalam kegiatan sekolah. Kalau nanti oleh wali kelas ditunjuk, si A, tolong bantu ibu ya, jadi ketua kelas, jangan, enggak mau bu, enggak mau. Ya, ini termasuk salah satu indikator sekolah ramah anak. Jadi berlomba-lomba, ayo berlomba-lomba aktif dalam kegiatan sekolah ataupun kegiatan kelas. Yang keenam, adanya beragam aktivitas untuk anak, baik secara individu atau kelompok, untuk mengembangkan minat, bakat, dan inovasi serta kreativitasnya. Nah ini yang keenam, ini terkait, nanti ada kaitannya, erat kaitannya dengan ekstrakurikuler. Ya, mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan pandemi COVID segera berlalu sehingga kalian bisa mengikuti kegiatan ekskul di sekolah. Yang ketujuh, sekolah memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok dan bebas nafsa. Nafsa itu adalah obat-obatan terlarang, termasuk narkotika di dalamnya. Yang kedelapan, hukuman yang diberikan ke anak harus bersifat non-kekerasan, seperti mengambil hukuman dengan memberikan tugas akademik atau keterampilan tambahan. Jadi sekarang, sesuai dengan indikator sekolah ramah anak, guru tidak diperbolehkan memberikan hukuman yang bersifat kekerasan atau hukuman fisik. 9, anak terhindar dari kesakitan karena keracunan makanan dan lingkungan yang tidak sehat. Yang ke-10, anak aman dari kecelakaan sekolah yang disebabkan sarana dan prasarana maupun bencana alam. Ibu pengen bercerita sedikit ini. Yang ke-10 ini beberapa kali sering terjadi di lingkungan sekolah karena iseng. Ya, iseng, godain, gangguin temennya sehingga temennya cilaka. Ya. Itu sudah beberapa kali sering terjadi. Ibu ingatkan, jangan karena iseng mengganggu temannya bisa menyebabkan temannya menjadi celaka. Selanjutnya, kalian bisa baca di sini apa sih yang menjadi hak anak. Hak anak mempunyai hak untuk bermain, berkreasi, berpartisipasi, berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan. Yang 4 ini, Ibu pengen jelaskan, barangkali ada di antara orang tua kalian yang sudah berpisah,
Kalian berhak untuk bisa tetap berhubungan dengan salah satu di antara kedua orang tua kalian yang bisa. Ya, tidak boleh terpisahkan hubungan anak dengan orang tua meskipun orang tua sudah berpisah. Bebas melakukan kegiatan agamanya, agama yang kalian anut masing-masing ya. Jangan sampai ada nanti yang mengejek. Bebas berkumpul, berserikat sama berkumpul dengan berserikat ini pengertiannya sama sayangku ya. Kemudian hidup orang tua dan kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, Neng kalau mau kembali ke yang sebelumnya. Anak berhak untuk mendapatkan nama, identitas, kewarganegaraan, pendidikan, informasi, standar kesehatan yang tinggi, dan standar kehidupan yang layak. Nah, Ibu kepingin sedikit membahas nih yang nomor 10 dan nomor 11. Nanti kalau kalian sudah resmi mengikuti PJJ, kalian pasti akan mempunyai wali kelas. Biasanya setiap kelas nanti oleh wali kelas masing-masing akan dibentuk grup untuk PJJ. Ibu sangat tekankan di sini, pakailah nama atau identitas sesuai dengan yang diberikan oleh orang tua. Jangan menulis nama atau identitas di grup itu dengan nama panggilan atau nama yang aneh-aneh. Itu yang paling Ibu tidak suka. Karena itu juga yang Ibu terapkan, kebetulan Ibu wali kelas 9. Tolong tulis nama yang sesuai dengan yang diberikan oleh orang tua. Ini juga akan sangat membantu para guru mata pelajaran atau wali kelas untuk mengenal kalian satu persatu. Ingat pesan Ibu itu ya sayangku ya. Kemudian selanjutnya masih tentang hak anak. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan secara pribadi. Perlindungan dari tindakan atau penangkapan sewenang-wenang. Ini bisa diartikan dengan penculikan. Dari perampasan kebebasan, dari perlakuan kejam, hukuman, dan perlakuan tidak manusiawi. Jadi kalau ada di antara kalian yang nanti di sekolah mungkin ada yang mendapat atau diperlakukan tidak manusiawi atau dibully, jangan diam saja, laporkan minimal ke wali kelas, ya, karena itu menjadi hak kalian. Kemudian anak mempunyai hak dari siksaan fisik dan non fisik. Ini juga masih berkaitan dengan bullying kalau dilakukan di sekolah oleh teman sebaya. Dari penculikan, dari eksploitasi seksual dan kegunaan seksual. Hati-hati tadi Ibu sudah ingatkan, terutama yang siswa perempuan, ya. Dari eksploitasi atau penyalahgunaan obat-obatan. Hati-hati kalau ada yang ngiming-ngimingi permen enak-enak, hati-hati. Karena pernah kejadian makan permen dia akhirnya jadi muntah-muntah pusing karena kemungkinan ada obat-obatan terlarang yang dimasukkan di dalam permen atau minuman. Dari eksploitasi sebagai pekerja anak, dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas atau kelompok adat terpencil. Jadi jangan ada yang merasa sebagai kaum minoritas, ini mungkin bisa berkaitan dengan agama ya. Kemudian menjadi kelompok yang merasa tidak dihargai haknya. Dari pemandangan atau keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat, ini yang paling banyak dilakukan oleh anak-anak Indonesia. Ibu perlu sampaikan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang paling memberi kebebasan kepada warganya untuk bisa mengakses porno ya, film porno ya. Nah, ini kalian bisa melakukan ini kapan saja kalau yang punya smartphone atau kalau yang biasa datang ke warnet. Nah, ini sudah sangat melanggar hak anak.
Jadi Ibu ingatkan, jangan sekali-sekali menuruti keinginan untuk melihat pemandangan atau keadaan yang belum layak untuk dilihat oleh anak. Khusus dalam situasi genting atau darurat, anak perlu mendapat haknya. Khusus sebagai pengungsi atau orang terusir atau tergusur. Khusus jika mengalami konflik hukum. Khusus dalam konflik bersenjata atau konflik sosial. Hak-hak anak ini disarikan dari Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002. Jadi ini sesuai dengan payung hukum. Apabila ada di antara kalian yang mengalami hal-hal yang tadi sudah Ibu jelaskan, lapor. Ya, jangan diam saja. Selanjutnya, tadi sudah Ibu jelaskan tentang hak-hak anak, sekarang kewajiban. Apa saja sih yang menjadi kewajiban seorang anak? Yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua, wali, dan guru. Nah, nanti yang terkait dengan ini, nanti Ibu sebagai guru bimbingan konseling akan memberikan materi yang berkaitan dengan etika berkomunikasi dengan guru di atau selama kalian mengikuti proses pembelajaran secara daring. Ya, jadi ini seharus oleh wali kelas juga Ibu sangat mengharapkan, nih kebetulan di sini ada yang hadir, para pendamping gugus, Bapak Ibu. Selamat pagi, maaf tadi saya lupa tidak menyapa Bapak Ibu pendamping tugas gugus 1 sampai gugus 8 ya. Iya. Itu nanti akan menjadi wali kelas. Mungkin perlu diterapkan, diingatkan anak-anak bagaimana etika berbicara atau berkomunikasi di medsos. Kemudian yang kedua, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman. Agama kita, khususnya agama Islam, sudah sangat mengajarkan bagaimana kita harus menghormati kepada orang yang lebih tua daripada kita, kemudian menyayangi yang lebih muda. Yang ketiga, mencintai tanah air, bangsa, dan negara. Ini harus kita tanamkan pada diri sendiri. Kemudian yang keempat, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Ayo Ibu ingatkan, yang selama ini terutama yang khususnya yang beragama muslim, yang sholatnya masih bolong-bolong, ayo diperbaiki. Karena ini menjadi salah satu kewajiban kita sebagai makhluk terhadap pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Yang masih jarang beribadah di gereja, ayo mulai sekarang, mulai diperbaiki. Kemudian yang selanjutnya, melaksanakan etika dan menerapkan akhlak yang mulia dalam kehidupan kita sehari-hari. Kewajiban anak ini tertuang dalam pasal 19 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002. Selanjutnya, apa peran anak dalam pemenuhan hak dan perlindungannya? Yang pertama, anak bisa menjadi pelapor, ya. Yang termasuk di dalam menjadi pelapor ini bisa menjadi agen perubahan. Kemudian terlibat aktif memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan positif. Ini yang masih banyak Ibu sering mendapat keluhan dari orang tua, Bu, anak saya itu sekarang setelah ada pandemi COVID ini jadi seperti kalong. Kalau malam melek, kalau siang tidur. Malam itu meleknya kenapa? Main game. Berarti kalian belum bisa memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan positif. Kalian harus bisa bijaksana terhadap diri sendiri. Kalau dalam satu hari itu ada 24 jam, ada porsinya. Jadi porsi untuk belajar, ya kalian gunakan untuk belajar. Porsi untuk istirahat, ya harus istirahat. Porsi untuk beribadah, ya harus beribadah. Porsi untuk makan, untuk olahraga, dan lain sebagainya. Itu
yang disebut dengan bijaksana terhadap diri sendiri. Jadi tidak dalam 24 jam, yang 20 jam lotot aja main game. Makanya ada orang tua yang keluh, kenapa ya Bu, anak saya itu sekarang setelah ada pandemi COVID ini jadi seperti kalong. Kalau malam melek, main game, kalau siang tidur, sehingga kalau pagi ketika guru sudah mulai memberikan tugas kalian untuk mulai belajar, kalian masih tidur. Jam 12 baru bangun. Sementara jam 12 itu sudah selesai. Nanti ada beberapa guru yang karena dengan pertimbangan ingin melatih kalian berdisiplin, ketika memberikan tugas akan dipasang timer. Jadi kalau sebelum waktunya nggak bisa dibuka, kalau waktunya sudah habis nggak bisa dibuka juga. Ya, jadi kalian harus, kalau misalnya dalam setiap hari PJJ dimulai dari jam 7.30, ya kalian jam 7.30 sudah harus standby. Jelas ya sayangku ya? Terlibat aktif dalam memanfaatkan peluang kegiatan positif, bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang sehingga banyak yang ikut terlibat melakukan perubahan yang lebih baik. Harus bisa menjadi contoh yang baik buat orang lain. Apalagi kalau di antara kalian ada yang posisinya di keluarga adalah anak sulung, ya adik yang sekolah, harus bisa menjadi contoh yang baik buat adik-adik. Kalau tadi menjadi pelopor, sekarang menjadi pelapor. Terlibat aktif, menyampaikan pendapat atau pandangan ketika mengalami atau melihat atau merasakan sesuatu yang tidak menjadi terpenuhinya hak perlindungan anak di sekitar kalian. Jadi kalau misalnya ada kalian punya tetangga yang punya anak, kalian sering melihat orang tuanya sering menganiaya, lapor ya, lapor ke mungkin ke Pak RT atau mungkin ke orang tua sehingga orang tua bisa melapor ke pihak yang wajib. Menjadi ini peran anak dalam pemenuhan hak dan perlindungannya. Yang pertama menjadi apa tadi? Pelopor. Menjadi pelopor itu secara singkatnya kalian harus menjadi contoh yang baik buat orang lain. Bisa menjadi inspirasi yang baik buat orang lain. Kemudian yang kedua menjadi pelapor. Hampir mirip. Yang satu menjadi pelopor, yang satu menjadi pelapor. Selanjutnya, peran serta peserta didik dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak. Ini adalah pemenuhan hak di sekolah, ya. Kalian bisa baca di sini. Ikut terlibat dalam penyusunan kebijakan anti diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya. Memberikan masukan terkait proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Mengusulkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan anak pada kepala sekolah. Sebagai tutor seraya bagi sesama peserta didik dan keluarga. Yang poin 1, poin 2, poin 3 ini terkait dengan partisipasi anak. Jadi dalam sekolah ramah anak itu ada poin yang disebut partisipasi anak. Nah, penjabarannya di sini. Poin 1, 2, dan 3. Kemudian yang kelima, ikut terlibat aktif dalam kampanye di sekolah antara lain tentang anti kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Kalian mungkin nanti bisa membuat suatu kegiatan apa gitulah ya. Yang intinya dalam kegiatan itu mengkampanyekan tentang anti kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Sayangnya selama masih ada pandemi mungkin kegiatan-kegiatan ini belum bisa terrealisasi. Nggak apa-apa, simpan aja dulu di dalam pikiran kalian. Memahami mekanisme pengaduan dan penanganan kasus kekerasan yang terjadi di sekolah. Ini sebetulnya ada mekanismenya, tapi kalian bisa saja misalnya ada di antara teman
Meskipun belum tatap muka ya, mungkin ada di grup itu, ada temen itu yang suka ngomong seenaknya ke temennya. Kalian mungkin wali kelas atau guru mata pelajaran nggak begitu ngeh gitu ya. Kalian bisa lapor ke wali kelas. Ini yang pertama, ini yang kedua ya. Tadi yang pertama, menerapkan kebiasaan peduli dan mencintai lingkungan. Ini yang paling banyak dilakukan oleh siswa ketika masih tatap muka, buang sampah sembarangan. Padahal di setiap depan kelas itu sudah disiapkan tong sampah, tapi masih saja banyak yang membuang sampah sembarangan. Berperan aktif dalam kegeraan mewujudkan SRA. Ini banyak sekali kegiatan yang berkaitan dengan mewujudkan SRA, tadi sudah Ibu jelaskan. Turut serta melakukan kampanye wajib belajar kepada warga di sekitar sekolah. Kalau ada di antara teman kalian yang malas-malasan sekolah, dimotivasi. Ayo, sekolah itu penting buat kita, bukan buat orang lain. Nanti kamu nyesel loh. Sekarang kamu belum terasa, nanti pasti kamu nyesel. Nah, dimotivasi seperti itu. Aktif terlibat dalam proses penyusunan RKAS. Apa ini RKAS? Kalian mungkin pasti asing ya. Rencana Keuangan Anggaran Sekolah. Ini merupakan suatu kebijakan sekolah yang setiap tahun biasanya dibuat, dan tata tertib sekolah. Sebetulnya kalau kita mengacu pada peran peserta didik dalam sekolah ramah anak, siswa atau peserta didik boleh dilibatkan dalam penyusunan RKAS. Ya. Kemudian yang selanjutnya, memahami hak dan kewajiban sebagai anak dan sebagai peserta didik. Jadi kalian nanti belajar, coba kalian cari sendiri, ya. Coba kalian buka di Google, apa sih sebetulnya yang menjadi hak saya sebagai peserta didik atau sebagai siswa. Kalau sudah ketemu hak-haknya, kemudian cari kewajibannya. Sebetulnya apa sih yang menjadi kewajiban? Ini bisa menjadi tugas ini. Bisa menjadi tugas yang Ibu berikan, nanti kalian setorkan kepada pengasuh gugus ya. Ya. Coba ya, Ibu kasih tugas nih. Kalian cari yang menjadi hak saya sebagai peserta didik itu apa? Kemudian kewajibannya apa? Tugas ya, catat ya. Catat, ini tugas, nanti kumpulkan. Ya, dikumpulkan di gugus. Yang selanjutnya, membiasakan proses diskusi dalam pembelajaran. Ini merupakan salah satu proses bagaimana kalian belajar secara mandiri. Ya. Tadi Kemudian ya, apa sayangku? Tugasnya. Ya, tugasnya coba kalian cari hak sebagai peserta didik dan kewajiban sebagai peserta didik. Tulis. Sebagai peserta didik dan kewajiban sebagai peserta didik. Iya, haknya apa? Kewajibannya apa? Ya, cari. Hak dan kewajiban sebagai peserta didik. Ada yang belum jelas? Nggak kedengeran, Bu. Nggak kedengaran? Ya, cepat, Bu. Kalau nggak nanti ditulis oleh Pak Rohman ya. Tugas SRA. Bentar nih. Penuliskan hak dan kewajiban peserta didik. Nanti ditulis, nanti kalian bisa baca di chat ya. Bisa baca di chat ya, sayangku ya. Halo. Ya. Sebanyak-banyaknya. Ya, Bu. Suruh makan nih kagak mau. Nah, Ibu lanjutkan lagi nih ya. Masih ada yang terakhir sebagai tutor sebaya untuk kampanye rokok dan nafsa. Nah, dari pengalaman beberapa
beberapa tahun ke belakang ketika situasi masih normal, itu ada beberapa kali ditemukan siswa yang merokok di lingkungan sekolah. Nah, kalau nanti kalian sudah tatap muka, sudah sekolah, berangkat ke sekolah, belajar di sekolah, apabila menemukan ada di antara teman sekalian yang merokok di lingkungan sekolah, kalian bisa menjadi tutor sebaya, mengingatkan, setidak-tidaknya mengingatkan, ya, karena rokok itu, Ibu tanya, rokok itu banyak manfaatnya atau madaratnya? Coba, menurut kalian rokok itu banyak manfaat apa madaratnya? Mendarat, Bu. Banyak madaratnya, apa banyak manfaatnya? Madaratnya. Nah, berarti enggak ada manfaatnya kalian merokok, apalagi kalian masih SMP yang pengen jajan aja masih minta uang ke orang tua. Kita lanjutkan. Sekarang yang ketiga. Memahami dan mengikuti secara sungguh-sungguh latihan pengurangan resiko bencana atau PRB. Nanti mungkin kalau situasinya sudah normal, Pak Rohman nanti akan mengajari kalian bagaimana latihan pengurangan resiko bencana. Bencana yang paling sering terjadi di SMP 23? Banjir. Ya. Jadi kemudian menerapkan dan mengajak teman-teman lainnya untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Nah, ini kembali lagi Ibu. Bu, kepencet mute-nya ya, Bu. Pencet mute-nya, Bu. Bu, Mikrofonnya nyalain, Bu. Bu, nggak ada suaranya, Bu. Kenapa di Bu? Guys. Bu, mic-nya mati, Bu. Mut dulu apa? Woi, mut dulu pada dikata. Tahu. Cok. Sabar kok. Woi, jangan bisik Cok, ini ntar. Ini lagi rapat, woi. Oh, jangan bisik Banget lu pada ih. tahu. Mut. Bucin lagu bener. Kita pakai. Kita berisik banget aja. Jangan bisik. Ini bagus sekali saya pribadi. Udah blok bener ini enak. Lah, nggak ada budak. Lah, mut dikata budak. Udah, jangan bisik, udah diem aja lu. Udah, liatin aja dulu. Rio diem. Udah diem aja nih. Ya Allah. Udah semuanya muter ah. Udah tuh. Udah sih diem. Udah diem lu udah. Datang lagi semua. Ya kelar kan? Sulap. Udah diem anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ngelek. Tolong matiin dong. Replay. Ngelek anjay.
Mute, Cok. Mute. Tina aja anjir berisik. Dong. Udah tuh, gue udah. Matiin bentar dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo, suara ibu yang merdu sudah kedengaran lagi? Udah, Bu. Sudah. Terus lagi ya, Ibu teruskan ya. Ibu lanjutkan. Tadi sampai pada menerapkan dan mengajak teman-teman lainnya untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang selanjutnya, mengembangkan sikap toleransi beragama dalam pergaulan ya. Yang selanjutnya lagi, menerapkan komunikasi dan dialog yang baik dengan pendidik dalam proses pembelajaran. Ini tadi sudah Ibu bahas. Ya. Ingat, kalau berkomunikasi di grup itu ada guru, kalian harus berbicara yang ikut terlibat dalam kegiatan bermain dan berolahraga, serta memanfaatkan waktu istirahat dengan melaksanakan hal-hal yang positif. Ini juga tadi sudah Ibu jelaskan. Selanjutnya yang keempat, masih tentang peran peserta didik dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak. Memahami tentang disiplin positif, sehingga peserta didik bisa membedakan ketika mendapat disiplin positif atau hukuman yang mengandung unsur kekerasan. Ini juga tadi sudah Ibu singgung bahwa sesuai dengan konsep sekolah ramah anak, guru atau pendidik tidak diperbolehkan memberikan hukuman yang bersifat kekerasan atau hukuman fisik. Jadi kalau di antara kalian yang tidak tertib, ya, tidak mentaati tata tertib sekolah, kalian akan diberikan hukuman yang bersifat disiplin positif. Misalnya yang beragama Muslim diberikan tugas untuk menghafal ayat-ayat pendek, kemudian disetorkan. Atau mungkin membersihkan lingkungan musola, itu yang disebut dengan disiplin positif. Jadi nanti kalau misalnya ibu menghimbau nih ya, kalau misalnya nanti situasinya sudah normal, kalian sudah belajar di sekolah tatap muka, ada salah satu guru yang pukul, lapor, Bu, saya dipukul sama ibu itu atau bapak itu sudah melanggar hak anak. Mengembangkan minat, bakat, dan kreativitas untuk berinovasi melalui kegiatan ekstrakurikuler, baik secara individu maupun kelompok. Mudah-mudahan nanti segera dapat terrealisasi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Turut serta dalam kegiatan budaya dan seni. Ini juga bagi kalian yang punya bakat seni, itu nanti bisa disalurkan di kegiatan ekstrakurikuler. Mendukung pelaksanaan program sekolah ramah anak yang diselaraskan dengan program pencegahan di lingkungan pendidikan atau di lingkungan sekolah. Ayo bersama-sama, pendidik dan peserta didik, guru dan siswa bersama-sama melaksanakan program SR. Memahami tentang bahaya penyalahgunaan nafsa. Ini juga nanti oleh guru bimbingan konseling kalian akan diberi materi ya tentang penyalahgunaan nafsa. Narkotika dan zat terlarang ya. Zat adiktif atau zat terlarang. Yang terakhir, mengingatkan teman yang melakukan, maaf ini Ibu salah ketik sepertinya. Mengingatkan teman yang melakukan hal yang tidak benar atau mengingatkan teman untuk melakukan hal yang benar. Ini salah ketik sayangku ya, yang terakhir. Sudah Ibu ralat. Selesai. Ya, jadi itu tadi
paparan materi tentang sekolah ramah anak. Assalamualaikum, masih dengar suara Ibu? Ya. Ya, jadi itu tadi segala sesuatu tentang sekolah ramah anak. Sebelum Ibu tutup, marilah kita bersama-sama tepuk SRA. Ikuti Ibu ya. Ikuti Ibu. SRA senang, guru tenang, orang tua bahagia. Ayo sama-sama. Tepuk SRA. Siswa senang, orang tenang, guru tenang, orang tua bahagia. Ya. Jadi sampai di sini Ibu akhiri. Apabila belum Ibu akhiri ada yang ingin tanyakan? Apa ya sayangku ya, tugasnya ya, kasih tugas untuk dikerjakan, dikumpulkan di gugus menjadi. Tugasnya tentang apa tadi? Masih ingat nggak? Tugasnya tentang apa? Menuliskan kewajiban. Kewajiban ya. Sampai di sini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya mana? Ya. Mengantuk ya? Semangat. Kurang keras. Masih semangat. Ada bercanda. Ya, tetap semangat ya. Tetap semangat ya. Ya. Semangat. Nanti untuk besok tanggal merah. Ya, jadi untuk tanggal 20, 21 kita tidak ada pelaksanaan MPLS. Ya, hari keduanya hari Kamis. Ya, hari Kamis itu 2 sesi. Ya, nanti sesi pertama untuk gugus 1 sampai gugus 4 itu materinya tentang mudik berhaji. Ya, dilihat jadwal aja ya, lihat jadwal aja. Kalau maksudnya jangan telat. 9 kurang udah masuk. Jelas ya? Jelas ya? Terima kasih atas kehadiran kalian di Zoom ini. Ya, diharapkan untuk kedepannya sebelum kita mulai kalian harus lebih dahulu biar bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain. Dan kalau bisa untuk chatnya ya, tolong ya bahasanya yang sopan. Tadi ada beberapa anak yang Bapak perhatikan ada etikanya yang nggak sopan. Ya, Bapak tandain bahasanya. Ya, etika itu dijaga. Tadi Bapak amati banyak bercanda, kemudian simbol-simbol yang nggak sopan gitu. Pak amati menggunakan tangan kalian. Tadi Bapak lihat, ya namanya sudah Bapak catat. Banyak temannya, kerja tidak ada yang itu lagi ya. Bukan saya Pak. Iya, Bapak udah lihat namanya. Pokoknya kedepannya tidak ada situ lagi. Nanti kalau misalkan ada situ lagi, ya kami akan panggil. Karena kalian ini baru mulai aja, ya sudah berbuat ada beberapa hal yang ya Bapak lihat nggak etis, nggak pantas. Ya, terutama simbol-simbol tangan tadi Bapak amati, Bapak lihat kok guru BK kita sudah menjelaskan tangannya itu Bapak amati tadi ada simbol yang nggak enak Bapak lihat gitu. Ya kedepannya tolong perhatikan dengan baik.
Dan juga untuk hari Jumat ya, setelah materi akhir, tolong persiapkan diri kalian untuk pretest ya, tes awal akademik ya, tes awal akademik sejauh mana belajar kalian di rumah. Nanti waktunya dibatasi ya, cuma 1 jam. Ya, matematika 5 soal, IPA 5 soal, IPS 10, bahasa Indonesia 10. Ya. Antara yang jalur-jalur yang lain, ya, semuanya bisa. Nanti itu kelihatan mana anak yang belajarnya rajin atau yang malas, nanti kelihatan di semua. Ya, kita tetap semangat ya. Tetap semangat di masa Ya, Pak. ya, rajin olahraga, bangun pagi ya, bangun pagi. Kemudian jangan lupa sayur mayur, harus suka, harus doyan. Ya, biar fisik kalian tuh kuat. Siap? Siap. Siap. Pak. Mudah-mudahan nanti Senin yang akan datang sudah terbentuk kelas kalian yang baru. Ya. Ya. Insya Allah Senin yang akan datang kalian sudah terbentuk di kelas kalian masing-masing. Tolong kalian kegiatannya dengan sebaik-baiknya. Misalkan ada tugas, tolong kalian kerjakan. Ya, itu aja, terima kasih. Sampai ketemu hari Kamis. Ya, dalam kita MPLS seri yang kedua. Ya. Selasa, Rabu, libur. Karena ada kegiatan. Ya, itu aja. Terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Udah gitu dong. Ini return foto. Tadi rencana itu, jadi Jangan lupa nonton Bobo Boy. Bil. Woi, ngapain ini? Woi, ada Abil lah. Udah kelar apa? Udah kelar. Tidak kelar. Biskuit lu. Bubar. Bubar. Bubar, woi. Bubar. Bang, slow bang ngomongnya bang. Ampun Bang Jago. Tadi pas yang ketinggalan suruh ngapain nulis apa tuh? Ketinggalan. Udah selesai. Iya tadi udah pada keluar. Udah semua. Gurunya udah itu. Bubar, woi. Bubar. Dari tadi penjelasan